Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di siang yang berbahagia ini dalam acara khataman Quran kelas 6, satu dari bahagian dari program kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan dengan acara khataman ini kita mendapatkan hikmah untuk hidup dan kehidupan kita di masa depan yang akan datang. Salawat dan salam atas kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ketua Majelis Guru Pondok Pesantren Modern Babus Salam Al-Ustaz Nur Taufik SAG. Yang kami muliakan Kepala Pengasuhan Putra Al-Ustaz Muhammad Syarkan SAG. Yang kami muliakan Pengasuhan Putri Ustaz Hajah Nurida SPDI. Yang kami muliakan Kepala Sekolah Sanawiyah Aliyah dan segenap Dewan Guru yang berhadir di acara khataman Quran di siang yang berbahagia ini, serta anak-anak kami santriwan dan santriwati Pondok Pesantren yang kami banggakan, terkhusus anak-anak kami kelas 6 NIHI yang sekarang akan melaksanakan khataman Quran sambungan dari acara program di acara malam ibadah di Brastagi beberapa bulan yang lalu. Jadi yang pertama, terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang turut serta mendidik, membimbing anak-anak kelas 6 sehingga mereka sampai di penghujung acara untuk menamatkan studinya di Pondok Pesantren Modern Babus Salam. Tak lupa pula kami aturkan maaf sebagai pembimbing kelas 6 kurun waktu setahun belakangan ini bila dalam asuhan bimbingan kami tentunya masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Babus Salam. Untuk itu kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang turut serta memberikan arahan dan bimbingan yang kami sendiri mungkin tidak mampu untuk memberikannya kepada anak-anak kami kelas 6 ini. Mungkin ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Babus Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wanshitu la'allakum turhamun. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan, hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Santri dan santriwati
Pondok Pesantren Modern Darussalam yang terkhusus anak kami kelas nihai yang sebentar lagi akan membaca surah sebagai khatam Al-Quran ketika mereka sudah menamatkan nantinya pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Modern Darussalam. Sedikit Ustaz ingin memberikan beberapa penyampaian tentang hal yang berkenaan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran telah menjelaskan tentang manusia. Manusia itu pada hakikatnya adalah rohaniyah, rohnya. Kalau jasad ini hanyalah sebagai tunggangan saja. Suatu saat nanti akan berpisah antara roh dengan jasad. Maka ketika seseorang mensucikan rohnya, maka dia beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan barang siapa yang mengotori rohnya, maka dia akan merugi. Jadi berangkat dari sini bahwa Al-Quran datang sebagai mau'idhah mir rabbikum, pengajaran bagi Allah kepada manusia. Materinya Al-Quran, yang mengajarnya adalah Allah, yang diajar adalah manusia. Jelas di sini bahwa Al-Quran sebagai pengajaran yang sangat berharga yang harus kita ambil hikmah di situ. Karena Al-Quran datang sebagai pengajaran yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dan juga Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur. Al-Quran itu adalah sebagai pengobat bagi hati-hati manusia. Jadi kalau hati manusia ini penuh dengan penyakit-penyakit, iri, dengki, takabur, ujub, hasad, ya. Nah, ini semuanya akan diobati dengan Al-Quran. Dengan banyak kita baca Al-Quran, maka akan terobati hati kita. Karena Al-Quran datang sifa'un lima fis sudur wahudan, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya petunjuk di sini bahwa banyak berarti jalan-jalan yang sesat di dunia ini. Sebagai petunjuk jalan yang lurus adalah Al-Quran. Dan juga Al-Quran rahmatun lil mu'minin. Bagaimana Al-Quran menjadi rahmat? Ketika Al-Quran kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Tujuan kalian sebenarnya mengkhatamkan Quran bukan hanya sebagai simbolis saja, tetapi nanti kalian akan menjadi insan-insan yang Qurani. Karena yang insan Qurani inilah yang sebaik-baik daripada manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memahami, membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Sebagaimana Dzurrah ibnu Abi Lahab radhiyallahu anhu pernah berkata, qama rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar faqala ayyun nasi khair, man huwa khairun nas. Faqala, maka Rasulullah menjawab, khairun nas aqra'uhum lil Qur'an, afqahuhum fid din, atqahum lillah, wa amaruhum bil ma'ruf, wa anhahum 'anil munkar, wa awsaluhum lir rahim. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Baihaqi. Berangkat dari hadis ini bahwa siapa manusia sebaik-baik manusia di mata Allah dan Rasulnya pada waktu itu? Rasulullah ketika itu didatangi, bangkit dari duduknya seseorang datang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah di atas mimbar. Dia bertanya kepada Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Maka kemudian Rasulullah menjawab,
aqra'uhum lil Quran, yang paling baik Qurannya. Makanya hiasi hati kalian dengan Al-Quran. Hati manusia ini kan lemah, maka kelemahan hati manusia itu hanya bisa dikuatkan dengan Al-Quran, bukan dengan nyanyian-nyanyian saja. Bahkan 4 madhab yang panutan kita fikih, yang namanya nyanyian itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia, tidak aku sukai. Bahkan mendengarkan nyanyian seperti kebatilan, mirip dengan kebatilan. Orang yang ketagihan mendengarkan nyanyian itu adalah persaksiannya tidak akan diterima. Ini bukan Ustaz yang berbicara, tetapi menukil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i dan 4 madhab. 3 madhab yang lainnya hampir mirip redaksinya. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan itu haram. Tidak ada mereka berselisih. Tetapi kemudian memang hati manusia ini, manusia selalu menguatkan dengan nyanyian-nyanyian, padahal itu membuat lalai dan nantinya akan kita lebih menjauhkan kita dari Allah. Tetapi kemudian ketika kita mendengar Ustadz Abdul Somad, beliau banyak literatur yang beliau baca, kitab-kitab ulama, baik itu klasik atau kontemporer, bahwa nyanyian itu boleh kalau itu yang menyanyi dan yang mendengarkan menambah iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah ini boleh. Tetapi hati yang baik, yang hidup itu adalah dihiasi dengan pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran kapan dan dimanapun berada. Dan ini mudah-mudahan kelas 6 nantinya ketika tamat dari pesantren kita akan menjadi seseorang yang menjadi uswah hasanah bagi masyarakat, bagi umat Islam di dalam istiqomah membaca, memahami dan menghafal Al-Quran dalam kehidupannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran kasir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Nur Taufik SAG. Melangkah ke acara yang selanjutnya, pelaksanaan khataman Quran yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Syarkani. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat.